Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar lagi pada tema 1, subtema 2, pembelajaran ketiga. Agar pembelajaran kita lancar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anakku sekalian, yang kita pelajari hari ini yaitu yang pertama, cara membaca yang tepat. Materi kedua, kegunaan anggota tubuh. Materi ketiga, membilang 1-10. Dan materi keempat, waktu yang sesuai untuk tidur malam dan bangun pagi. Beberapa hari yang lalu kita sudah belajar membaca ya, membaca awal permulaan. Nah, ketika kalian membaca, ada baiknya kalian memperhatikan posisi, duduk, dan cara membaca yang tepat. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Cara membaca yang tepat seperti apa? Mata adalah panca indera kita. Mata untuk melihat. Mata harus dijaga agar tetap sehat. Seperti yang kalian ketahui, jika ingin membaca, maka panca indera yang digunakan adalah mata. Bagaimana kalau mata kita terjadi sesuatu, misalkan rabun, atau mungkin tidak terlihat, atau buta? Nah, kita pasti akan kesulitan untuk membaca. Oleh karena itu, jagalah kesehatan mata kalian. Nah, ini salah satu caranya, yaitu posisi duduk saat membaca harus diatur agar mata kita tetap sehat. Lihat gambar ini. Gambar yang pertama, anak membaca buku dengan sikap duduk tegak. Yang kedua, dia miring-miring ke kiri. Ini miring ke kiri sambil pegang buku diangkat. Yang ketiga, membungkuk ke depan. Mana yang paling benar? Ya, betul. Yang paling benar adalah gambar yang pertama. Yang dicentang itu yang paling benar. Kenapa? Karena ini mempengaruhi kesehatan tulang kita. Ketika kamu duduk tegak, maka tulangmu juga akan tetap sehat. Sedangkan yang kedua, ketika kamu miring ke kiri, maka tulang kalian juga bisa miring. Atau disebut skoliosis, kelainan tulang. Yang ini membungkuk ke depan juga kelainan tulang, namanya lordosis. Nah, agar tulang kalian tetap sehat, maka posisi duduk itu juga harus kalian biasakan duduk tegak. Nah, itu cara untuk menjaga agar mata kita tetap sehat dan juga menjaga kesehatan tulang. Selanjutnya, selain posisi duduk, juga jarak dari mata ke buku saat membaca. Kita lihat, anak yang pertama duduk tegak bagus, bukunya diletakkan di meja. Ada jarak antara buku dengan mata. Yang kedua, anak yang membungkuk tadi bisa kelainan tulang lordosis dan juga jarak buku ke mata sangat dekat. Yang ketiga, ini sangat enak ya dilakukan, membaca sambil tidur. Tapi, benarkah cara membaca seperti itu? Ya, ini salah ya. Jadi yang paling benar gambar nomor 1. Gambar nomor 2 dan gambar nomor 3 itu salah. Kenapa? Karena ketika kalian membaca sangat dekat, itu bisa mengakibatkan rabun. Sama dengan ini juga, ketika membaca sambil tidur, artinya kalian membelakangi cahaya. Padahal ketika kita membaca, butuh cahaya yang tepat. Jadi yang paling baik, posisi yang pertama. Duduk tegak membuat mata kita sehat.
Jarak buku dengan mata kurang lebih 30 cm. Bisa kalian ukur dengan panjangnya penggaris yang kalian miliki. Dikira-kira saja. Membaca sebaiknya di tempat yang terang. Nah, ini kenapa yang kedua ini salah? Karena terlalu dekat jaraknya. Yang ketiga kenapa salah? Karena dia membelakangi cahaya. Nah, karena membelakangi cahaya berarti tempat gelap. Nah, tempat gelap itu juga tidak baik untuk membaca. Diingat-ingat tadi cara membaca yang tepat. Pertama, posisi duduk harus tegak. Yang kedua, jarak buku dengan mata kurang lebih 30 cm. Yang ketiga, membaca harus di tempat yang terang. Selanjutnya, kegunaan anggota tubuh. Kemarin kita sudah membahas tentang anggota tubuh 5 panca indera ya, beserta kegunaannya. Kita lihat di gambar ini. Ini teman-teman Siti sedang bermain di taman. Si Edo bermain apa? Layang-layang. Dia pakai apa saja ya anggota tubuh yang digunakan? Pakai tangan ya untuk bermain layang-layang. Ini temannya si Benny bermain bola. Pakai anggota tubuh apa? Kaki. Berarti tujuannya, kegunaannya untuk bermain bola. Ini ada mencium bunga, berarti pakai anggota tubuh hidung. Berarti semua anggota tubuh yang sudah diciptakan Tuhan pasti ada fungsinya atau ada kegunaannya. Nah, tugas kalian menjaganya, jangan sampai kegunaan anggota tubuh itu jadi rusak. Biar kita tetap sehat dan bisa beraktivitas dengan baik. Benny menendang bola dengan kaki, maka kaki gunanya untuk menendang bola. Lani mencium bunga dengan hidung, berarti anggota tubuh apa yang dipakai? Ya, hidung. 3. Siti mengamati kupu-kupu di atas bunga. Mengamati kupu-kupu pakai anggota tubuh apa? Ya, betul, pakai mata ya. 4. Gayu melihat burung-burung terbang. Sama, melihat, mengamati, menggunakan indera mata. Edo bermain layang-layang. Nah, ini tadi bermain layang-layang itu banyak loh yang digunakan. Bermain layang-layang kan pasti melihat, berarti pakai mata. Kemudian bermain layang-layang juga pakai kekuatan tangan ya, ditarik ulur. Juga mungkin pakai kaki karena dia berpindah-pindah tempat. Semua kegiatan menggunakan anggota tubuh. Bayangkan kalau kakimu sedang sakit, maka kamu tidak bisa bermain dengan enak. Sama, kalau kalian matanya ada masalah, maka kalian tidak bisa melihat dengan jelas. Oleh karena itu, jagalah kesehatan tubuh kalian. Selanjutnya, mari kita bernyanyi. Tangan anggota tubuh yang bermanfaat. Tadi ada dipakai bermain, untuk memegang, untuk bermain layang-layang, dan lain sebagainya. Di tangan ada jari-jari. Ada berapa jari kamu? Ya, 10. Jari-jari tangan banyak manfaatnya. Mari mengenal nama jari sambil mengenal bilangan. Jadi kalian bisa mengenal nama jari sambil berhitung berapa jumlahnya. Yuk menyanyi ya. Ibu jari pertama, telunjuk yang kedua, ketiga jari tengah, keempat jari manis, kelima itu kelingking. La 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 la, la 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 la. La 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 la, la 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 la. Nah, itu sambil mengenal ibu jari yang pertama, berarti ibu jari 1, telunjuk. Ibu jari ditambah telunjuk jumlahnya 2. Ketiga jari tengah, maka jumlahnya dari ibu jari, telunjuk sampai jari tengah ada 3. Jari manis 4. Dihitung dari ibu jari telunjuk ke
jari tengah, jari manis ada 4 sampai kelingking jumlahnya ada 5. Kita lihat gambar ini, ayo kita tarik garis. Gambar yang pertama ada ibu jari dan telunjuk jumlahnya 2. Kita tarik garis. Gambar yang kedua jumlahnya 4. Itu angkanya. Gambar yang ketiga sudah 7. Gambar keempat 1. Berapa gambar kelima? Ya, 10. Gambar keenam? Ya, 5. Gambar ketujuh dulu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Selanjutnya ada 5. Selanjutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu ada ya 3. Terakhir ada 6. Pasti sudah bisa semua ya. Angka 1 sampai 10 menggunakan jari. Nah, sekarang kita berhitung. Ada banyak benda, kamu hitung berapa jumlahnya. Dan angka yang tepat kalian beri tanda centang. Berapa jumlah bola? Ya, 1. 1 dicentang. Kemudian gambar anak yang bermain itu ada berapa? Ya, 5. Dicentang. Kemudian gambar anak perempuan ada berapa? 3. Betul sekali. Gambar bunga ada? Ya, ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jumlah burung ada 8. Jumlah kupu-kupu ada 6. Nah, ini butuh ketelitian, jangan terburu-buru untuk menghitungnya, harus tepat. Materi selanjutnya, hari ini sudah gelap, malam telah tiba. Pukul 9 malam, Siti harus tidur dengan lelap, agar badan menjadi sehat. Jadi materi ini adalah kapan waktu kalian harus tidur di malam hari. Usahakan pukul 9 malam sudah tidur. Mengapa? Agar badan kamu sehat. Kemudian besok tidak terlambat untuk bangun pagi. Nah, ini Siti sudah bersiap tidur. Nah, sebelum tidur alangkah baiknya ada yang kalian lakukan. Pertama, gosok gigi. Cuci kaki, jangan lupa cuci tangan dan kaki. Barangkali habis jalan-jalan atau habis bermain ya harus dalam keadaan bersih tubuh kita. Dan yang ketiga, berdoalah sebelum tidur agar kalian tidak bermimpi buruk dan bisa tidur dengan lelap. Keesokan harinya, besok bangun pagi-pagi, kira-kira pukul 5 pagi atau setengah 6 pagi. Besok Siti ke sekolah. Jadi, waktu saat bangun pagi kira-kira yang bagus pukul 5 atau setengah 6. Kenapa? Agar kamu punya banyak waktu mempersiapkan diri sebelum berangkat sekolah. Nah, bagaimana kalau kamu bangun kesiangan? Pasti terlambat karena kamu persiapannya buru-buru dan bisa jadi kamu tidak sarapan. Bisa jadi barang-barangnya banyak yang tertinggal. Oleh karena itu dibiasakan bangun pagi. Nah, ini yang dilakukan teman-teman kalian bangun pagi, langsung mandi, kemudian sarapan, bisa sarapan meletakkan piringnya di cucian ya ini sekaligus dicuci, lalu berangkat sekolah, sampai sekolah siap-siap belajar dan karena sudah bangun pagi tidak terlambat. Jadi anak-anak kita sudah melewati pelajaran hari ini ya, ada 4 materi. Yang pertama, cara membaca yang tepat, posisi duduknya harus tegak. Kemudian jarak membacanya kurang lebih 30 cm. Yang ketiga, membaca harus di tempat yang terang.
Kemudian kita juga belajar kegunaan anggota tubuh, kemarin sudah diulang kembali. Yang ketiga kita belajar tentang menghitung dengan jari, menghitung banyak benda dan bilangannya. Dan terakhir tadi kita belajar juga kapan waktu untuk tidur malam, kira-kira pukul 9, dan kapan waktu yang sesuai untuk bangun pagi, kira-kira pukul 5 sampai setengah 6. Oke, cukup sekian pertemuan kita hari ini. Bu Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.